Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Iya, di hari Selasa malam ini waktunya untuk shop kesukaan kita semua, yaitu shop Iler. Kali ini untuk 1013 ya. Yos, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Awal cerita ini melanjutkan kejadian di chapter lalu, di mana Nami dengan berani sudah menyerang Ulti. Di chapter ini ternyata Ulti bisa bangkit dengan cepat, walaupun sudah terkena serangan petir Nami dengan telak. Iya, tentu saja hal itu tak cukup mengejutkan, mengingat Ulti adalah seorang pengguna buah Swan Purba yang memiliki ketahanan tubuh super. Selanjutnya, melihat lawannya bangkit, Nami berniat untuk melakukan serangan lanjutan. Navigator bajak laut topi jerami itu mempersiapkan serangan tornado tempo. Namun Ulti sudah waspada dengan serangan dari Nami. Salah satu topi robo itu pun berhasil menghindar. Jika melihat kekuatan dan kecepatan, tentu Nami bukanlah lawan yang berat bagi Ulti. Dalam situasi ini, Nami terlihat terdesak. Nah, ternyata Big Mom tidak bisa tinggal diam menyaksikan pertarungan Nami versus Ulti. Yonko wanita itu berniat untuk ikut campur. Big Mom mempersiapkan sebuah serangan yang dahsyat dengan cara menggabungkan kemampuan ketiga homisnya, yaitu Napoleon si pedang, Prometheus si api, dan homis barunya, Hera si petir. Serangan itu terlihat sangat kuat dan berhasil mengenai Ulti. Setelah itu Ulti terlihat tumbang, sepertinya dia sudah KO seperti Pegwan. Nah, di sini akhirnya terungkap bahwa Hera adalah hasil permintaan Prometheus kepada Big Mom ketika dia menyelamatkan tuannya itu. Ternyata permintaan Prometheus adalah sebuah pasangan wanita, ya bisa juga disebut sebagai pacar. Akhirnya Big Mom pun memutuskan untuk membuang Zeus dan membuat Hera sebagai hadiah untuk Prometheus. Selanjutnya ketika Big Mom sudah selesai menyerang, tibalah Zeus di tempat itu. Homis awan itu tampak terkejut melihat sudah ada homis baru yang menggantikan posisinya. Zeus yang punya sifat seperti anak-anak merasa sakit hati dengan adanya Hera. Tapi ternyata hal buruk yang menimpa Zeus tak cuma itu saja. Selain posisinya digantikan, Big Mom sudah memutuskan untuk memusnahkan Zeus dengan cara membiarkan Hera memakannya. Tapi tentu Zeus tak mudah untuk menerima keputusan Big Mom, walaupun yaitu sejatinya hanya buatan Big Mom. Zeus memohon untuk keselamatannya, tapi keputusan Big Mom telah bulat. Zeus sudah tak punya kesempatan lagi. Big Mom pun memerintahkan Hera untuk segera memakan Zeus. Kemudian perhatian Big Mom tertuju kepada Nami dan Usopp, dua anggota topi jerami yang sudah membuatnya marah. Melihat adanya kelengahan dari Big Mom, Zeus mencoba kabur dari Hera agar dia bisa selamat. Dalam pelariannya itu, Zeus berencana untuk meminta maaf kepada Nami agar bisa kembali bersama dengannya. Nah, jika melihat keinginan Zeus itu, maka sudah hampir dipastikan jika Zeus akan kembali kepada Nami. Dan Nami yang cerdas pun kami rasa tak akan membuang kesempatan emas untuk memiliki salah satu homis spesial milik Yonko Big Mom. Namun di sini kami punya pendapat lain mengenai homis untuk Nami, yaitu mungkin tak hanya Zeus saja yang akan menjadi miliknya, tetapi Hera juga akan menjadi milik Nami. Hal itu berdasarkan dua alasan. Pertama, kemampuan Hera mirip dengan Zeus dan juga Nami, yaitu petir. Apalagi Hera adalah seorang wanita. Mungkin Nami punya semacam trik untuk mendapatkan Hera, seperti ketika dia berhasil mendapatkan Zeus. Lalu dasar yang kedua adalah berdasarkan kisah mitologi Yunani. Ternyata dalam kisah Yunani kuno, Hera adalah istri dari Zeus. Jadi ya bisa dianalogikan jika Hera memiliki hubungan yang erat dengan Zeus. Dan jika Nami berhasil mendapatkan Zeus, bukan tidak mungkin bahwa Hera juga akan dia dapatkan. Lalu kombinasi kemampuan petir Zeus dan Hera mungkin akan menjadi sebuah kemampuan yang sangat berguna bagi Nami, serta memiliki daya penghancur yang besar. Oke, kembali ke cerita. Setelah berlari mengikuti suara keributan yang dibuat Big Mom, akhirnya Kid menemukan Yonko yang menjadi buronannya itu. Dan dia pun langsung berubah ke mode Pang Gibson
untuk siap bertarung dengan Big Mom. Ya, hal itu sudah kami singgung dalam video kami sebelumnya tentang skema pertarungan Kid versus Big Mom. Tentu bagi Kid akan lebih mudah berubah di dalam kastil daripada di atap Onigashima, karena di dalam kastil terdapat banyak rongsokan besi yang bisa dia gunakan dengan mudah. Lalu kami rasa wujud Pang Gibson Kid mungkin akan lebih besar daripada yang dia gunakan di atap Onigashima, karena ketika di atap Kid harus repot-repot membawa besi-besi dari bawah, sedangkan di dalam kastil besi-besi bekas senjata bisa didapatkan dengan mudah. Tentu pertarungan Kid dan Big Mom ini akan berjalan menarik. Bahkan di video sebelumnya kami berteori jika dalam pertarungannya versus Big Mom ini, Kid akan bisa membangkitkan Hausoku Haki-nya menjadi bentuk lain yang bisa digunakan untuk pertarungan langsung, ya seperti yang dimiliki oleh Kaido, Big Mom, serta Luffy. Oke, kita tinggalkan suasana di dalam kastil Onigashima dan beralih ke atap. Nah, di sini ada hal yang menurut kami sangat mengejutkan, yaitu Luffy terlihat sudah tumbang oleh Kaido. Bahkan Kapten Topi Jerami itu jatuh dari atap Onigashima menuju ke lautan. Wah, kenapa ya? Padahal di chapter-chapter sebelumnya, Luffy terlihat sangat percaya diri untuk menghadapi Kaido. Dan serangan-serangan dari Kaido juga bisa dia atasi hanya menggunakan sendal jepit saja. Menurut kami sih ada dua kemungkinan. Pertama, Luffy sudah kehabisan tenaga, atau yang kedua, Kaido masih punya sebuah kekuatan yang dia sembunyikan. Dan dengan kekuatan itulah Kaido selalu bisa menang jika berhadapan 1 lawan 1. Iya, tentu nakama sekalian masih ingat ketika pertama kali muncul, narator mengatakan jika 1 lawan 1 Kaido selalu menang. Tapi ya, hal apakah itu belum terungkap di sini. Dan semoga saja setelah chapternya rilis, kita akan mendapatkan sebuah petunjuk yang berharga mengenai hal itu. Dan cukup sekian video kali ini, semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!